Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, akang teteh, bapak ibu, umi dan abi semuanya kembali lagi di Training and Development SDI. Kali ini kita akan melanjutkan bikin landing page di Google Site ya. Kemarin kita udah bahas fitur yang di atas dan navigasi sebelah kanan. Nah, sekarang kita akan bahas di halaman kerjanya, di lembar kerjanya. Di sebelah kiri ini nih yang kotak nih gede nih. Nah, pertama kita, hapus dulu yang kemarin ya. Ini halaman-halamannya kita hapus saja. Hapus. Ini juga kita hapus saja. Ini hapus. Jadi kita cuma butuh satu halaman. Ini kita hapus. Oke. Nah, ini juga kita hapus ya. Oke. Nah, kali ini kita akan lihat dulu. eh Nah, ini kita kan saya pernah menjelaskan tentang template landing page ya. Jadi di sini ada opening, headline-nya dan lain-lain. Nah, sebelum bikin landing page, sebaiknya Bunda sudah bikin ini dulu. Ayah Bunda sudah bikin ini. Nah, ketika Ayah Bunda sudah bikin ini, maka pembuatan landing page akan jauh lebih mudah. Nah, di sini kan ada mendidik dengan cinta dan teladan, bla 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 dan lain-lain ya. Van-nya apa, gain-nya apa, offering-nya apa, atau bridging-nya nanti apa, masuk ke benefit-nya dan lain-lain. Nah, kalau kita udah bikin ini, kita akan langsung kopikan dari sini ke sana gitu. Atau karena ini adalah udah saya pernah bikin, yaitu yang ini. Nah, saya akan bawa dari sini ke sini ya. Cuman mungkin nanti desainnya akan sedikit berbeda. Oke, yang pertama saya akan coba ganti dulu brand image-nya. Brand image-nya bukan SDI ya. Kita pilih, jangan di sini, kita upload di Oke, ini tuh ada di tadi saya udah nyiapin asetnya. Nah, Amazing Family ya. Kita hapus juga. Kita upload juga. Ini Amazing Family. Oke. Sini ada dua warna dasar. Karena logonya memang punya dua warna. Oke. Terus ini saya nggak butuh halaman ini. Apa ya disebutnya? Headernya saya nggak butuh. Jadi saya hapus. Jadi langsung dari header navigasinya ke ininya. Nah, kita mulai dari halaman sisipkan. Kalau kita lihat ini, kita butuh teks untuk yang besar sama yang kecil. Kita copy ya. Ini kita copy satu-satu. Nah, kita buat teks aja. Kita klik teks, kita masukkan di sini. Nah, ini karena formatnya dari sana di copy, ini jadi ke copy. Karena di sini kita bisa klik double nih, bisa double dua. Tempel sama tempelkan sebagai teks. Nah, kalau tempelkan sebagai teks kayak gini, terus kita atur sendiri. Misalkan kita butuh ininya Montserrat. Nah, saya biasanya pakai Montserrat. Oke, kemudian ininya kita ubah di angka 30 misalkan. Oke, kita boldkan, kita ganti warnanya. Warnanya bebas ya. Misalkan kita pengen warna orange atau Oke. Nah, kita ditengahkan aja posisinya di center. Nah, ini udah untuk satu kita sudah meniru, mendidik dengan cinta dan teladan. Kemudian kita tambahkan teks lagi untuk ini. Oke, kita masukkan. Kita paste aja karena biar gampang. Bisa kontrol bisa kita pastinya bisa ada dua ya. Bisa yang tempel, Ctrl V atau Ctrl Shift V. Nah, kalau mau copy paste langsung dari sana boleh ini. Kalau enggak nanti bentuknya kayak gini nih kalau aslinya. Tempel sebagai teks. Tuh, aslinya kayak gini. Kita harus setting ulang fontnya dan lain-lain. Tapi kalau yang ini kita udah sesuaikan font dan lain-lainnya. Fontnya Montserrat, ukurannya 14, bold, warnanya dan lain-lain. Ini jadi gak usah setting lagi. Tapi kalau belum pernah bikin ya kita harus bikin dari awal gitu. Oke. Nah, ini bisa kita drag. Ini biar ada ini kan terpisah ya. Ini tuh jadi dalam sebuah halaman ini ada yang disebut section.
Nah, section ini nih ditandai dengan ini, Bun. Kalau di sini. Nah, ini kotak sebenarnya. Nah, ini sebenarnya ada dua section kalau kayak gini. Nah, kita coba drag yang ini, diklik, ditahan, diklik, ditahan, ditarik ke atas. Nah, bentuknya sampai kayak gini. Nah, ini berarti sudah dalam satu section tuh. Dia nggak ada dua kan? Kalau tadi ini dua. Nah, untuk jaraknya nggak apa-apa, kita kasih jarak segini aja. Kemudian kita kasih gambar ya. Gambarnya kita download dulu yang ini. Oke. Kita ambil gambarnya dari sini. Tadi kita udah gunakan fitur teks, sekarang kita gunakan fitur gambar. Kita upload, kita back sedikit. Oke, ini udah ada. Nah, ukurannya bisa kita sesuaikan. Tentunya bisa kita sesuaikan. Ups. Nah, oke, saya rasa cukup. Nah, kita bisa preview ya. Bisa kita lihat. Oke, bentuknya kurang lebih gini. Ini karena awalnya transparan. Saya pengen navigasinya kita ganti juga jadi warna putih. Nah, ini kita putih saja sehingga nanti ketika di preview dia putih. Nah, gitu. Oke ya. Oke. Nah, kita lihat desain selanjutnya. Oke, ini bisa kita copy-copy tapi saya singkat aja. Misalkan ayah bunda punya masalah, ini kita copy, kita bisa pakai ini teks. Nah, ini saya ya pakai format dari sana aja biar mudah. Nah, gambar ini kita akan bikin 3 grid ya. Ini kita tinggal pakai ini aja. Nah, kita pakai ini, terus kita upload satu-satu. Misalkan yang pertama tadi apa ya? Di sini peran ayah, peran ibu, sama moral. Nah, kita coba lihat. Ini peran ayah, ini ini peran ibu, dan yang ini moral. Tadi yang marah-marah. Nah, ininya teksnya. Bisa kita ketik juga, atau kita, karena saya udah biar gampang ya, ayah bunda ketik, tapi kalau saya copy paste. Nah, cuman, ada cumannya nih. Kalau kita pakai yang ini, nah, jarak antara judul sama ini jauh ya. Karena memang kita nggak bisa nyeting jaraknya kalau di sini agak susah untuk setting jarak dari dua teks yang berbeda. Nah, bisa juga kita akalin dengan kita masukkan dalam satu teks tuh. Jadi jaraknya nggak terlalu jauh. Nah, tapi kalau kayak gitu berarti yang ini kita harus hapus. Nah, kayak gitu kurang lebih. Ini juga kita harus hapus. Ini juga kita harus hapus. Sehingga ketika kita copy paste dari sini, karena ini copy paste. Nah, kalau ayah bunda sebaiknya tidak copy. Kalau dari awal kayak gini bun. Kalau dari awal kita pilih tempel sebagai teks. Nah, terus kita ukurannya ganti ke 14. Kita ganti dulu ininya Montserrat. Kalau kita nggak copy paste ya, kalau kita ngetik sendiri, kita biasa. Nah, ini kita kasih bold dan kita ganti warnanya jadi biar sama. Warnanya yang mana ya? Oh, masih belum. Yang ini berarti. Oke, itu. Terus kita pengen ada yang sisi di bold. Oh, boldnya nilai dan moral. Oke. Nilai di bold, moral di bold. Nah, ukurannya sudah sama, jaraknya juga sudah sama. Ini, oh kalau ini pengen agak nempel-nempel, Kang. Ya, sebenarnya bisa aja sih kita setting. Di sini ada, nah ini spasinya. Spasinya kita custom. Misalkan dari 1,17 kita jadi 1. Nah, semua jadi kayak gitu juga. Harus kita setting manual. Custom kita 1. Ini juga sama. Kita ubah jadi spasinya custom jadi 1. Mensyarat ininya sudah. Oke, kita lanjutkan ya, Bun ya. Nah, kemudian kalau yang selanjutnya, nah ini berarti kita butuh teks lagi nih. Kita masukkan aja teks di sini.
Nah, ini kita bisa copy karena saya udah pernah bikin, jadi biar gak lama tutorialnya, saya cukup copy paste. Bunda tetap harus ngetik sesuai dari yang ada di sini. Jadi Bunda copy pastenya dari sini. Kalau Bunda udah bikin, kalau belum kan harus sambil bikin, sambil mikir gitu. Nah, makanya selalu bikin dulu anatominya, anatomi landing page-nya yang udah saya kasih template-nya. Jadi Bunda udah isi ini, sehingga tinggal copy paste ke sini. Dan tinggal kita setting mau apa aja yang ditampilkan. Nah, ini misalkan ya, kita copy paste. Kan mudah kan? Eh, Kang, ini biar gak satu section aja. Kenapa? Nanti ngaruhnya gini, Bun. Kenapa harus ada dalam satu section? Misal saya ingin ini dan ini tuh dalam satu section ya. Nah, gitu. Sehingga nanti warna background dasarnya adalah putih. Nah, saya pengen ini kan satu section nih, Bun. Nah, kita ganti warnanya jadi agak abu-abu tuh. Jadi ada yang atas putih, yang bawah abu-abu. Nah, yang ini misalkan saya pengen warna orange. Gitu. Kalau warna orange kan gak cocok dengan kurang pas gitu. Ininya bisa kita ganti dengan warna putih. Ininya juga bisa kita ganti dengan warna putih. Gitu. Oke. Nah, kalau yang ini kita pakai yang dari sini. Kita klik aja. Nah, ini juga bisa kita upload. Imaging Family. Nah, ini kalau ukurannya eh, kurang sesuai, bisa kita sesuaikan sih. Jadi, ininya dulu ini tinggal gini aja sih, Bun. Ininya dulu dipastikan sudah all. Baru ukuran ininya kita kecilin. Nah, ininya jadi ditarik lagi. Tuh, kita bisa atur-atur lah ya. Nah, ini bisa kita ya tinggal copy paste sih kalau saya. Kalau Bunda tetap harus ketik dari awal. Dan ini juga saya tinggal copy paste karena saya udah pernah bikin. Oke, hadir spesial Ramadan. Nah, kemudian kalau kita ingin bikin udah sih sebenarnya kayak gini aja sih, Bun. Jadi Bunda tinggal manfaatin fitur teks, gambar, dan block konten ini udah cukup. Nah, sekarang saya coba ingin menampilkan apa ya? Nah, ini nih. Ini ada Amazing Family. Kita lihat di YouTube. Nah, ini agar ada gambaran kita mau embed dari YouTube. Ada dua cara. Pertama, Bunda tinggal ingat-ingat judulnya atau kita copy alamatnya biar gampang. Nah, dari sini ada menu YouTube. YouTube mana ya? Nah, ini YouTube. YouTube ini kita tinggal masukkan alamatnya, kita search. Nah, dia bisa langsung kita klik, kita pilih. Nah, ini tinggal disesuaikan. Bunda mau besar aja, mau segede apapun boleh, gak ada yang melarang. Karena ini menurut saya masih kepotong, misalkan. Nah, oke. Nah, digedein lagi. Oke. Ini untuk nambahin YouTube di landing page kita. Nah, ada cara kedua. Cara keduanya adalah maaf, kita klik bagikan, kemudian di sini ada sematkan, kita salin. Nah, ini pakai fitur namanya sematkan atau embed ya. Kalau yang bahasa Inggris. Nah, kita oh lupa, kecepatan. Kita klik sematkan. Di sini bisa URL-nya, URL YouTube yang tadi juga bisa dimasukkan di sini atau sematkan kode kita masukkan di sini. Nah, kalau saya biasanya merubah dulu ininya, width-nya nih. Ininya jadi 100%, kemudian ini juga height-nya juga jadi 100%. Berikutnya. Oke, muncul. Kita sisipkan. Sama kita bisa atur setting drag ke bawah. Sip. Nah, ini cara mengembed YouTube. Kita hapus saja karena kita cuma butuh satu, misalkan ya. Nah, kemudian misalkan kita ingin, oh iya, menambahkan call to action ya. Kan kalau di sini itu call to actionnya mana ya? Ah, ini misalkan ya, Amazing Family, promosi spesial bla bla bla. Nah, kita bisa copy aja, kita bikin satu teks di sini, terus kemudian kita copy paste. Nah, di sini ada di akhirnya saya pengen ada tombol.
Nah, kita klik tombolnya. Nah, tombol ini adalah tombol untuk diarahkan ke alamat atau pendaftarannya. Misalkan kita udah bikin JPOM nih, Bun. Kita bisa pilih di sini daftar. Terus alamat dari si JPOM-nya sendiri. Misalkan apa ya? Saya ada JPOM nggak? Oh, tadi ada JPOM-nya. Nah, ini nih, Pemaging, Family. Oke. Nah, misalkan view form. Ini ya alamatnya ya. Oke. Kita coba mana tadi? Ini. Kita masukin aja. Sisipkan. Nah, ini bisa kita juga buat satu section. Pindahkan. Nah, ini untuk klik lagi. Nah, ini untuk mengaturnya bisa saya pengen kayak gini, misalkan atau teksnya aja, tapi saya ingin isi semua. Kemudian saya ingin dia rata tengah, bukan rata rata kiri kanan ya, tapi tengah aja, center. Nah, kayak gitu. Itu Bun. Jadi kalau kita publish, nah ini kita dikasih tahu nih yang draft yang awalnya kayak gini bakal jadi kayak gini, kita publishkan. Nah, kita share linknya. Nah, ini linknya. Kita buka tab baru ya. Nih. Jeng jeng. Wah, kok masih kayak gini? Ya, memang karena baru. Nah, kita iniin ya. Nah, ini muncul orang kan akan baca baca baca. Oh, oke, tertarik dari 600.000 daftar, klik daftar. Nah, kemudian tinggal masukkan email dulu karena harus masukin email atau saya bukanya di browser aja dia yang ada emailnya. Oke, kita daftar. Setelah daftar, tinggal isi bla bla bla. Nah, kurang lebih gitu Ayah Bunda. Untuk bikin landing page-nya cukup mudah ya. Kita bisa manfaatin di sini masih banyak sih fiturnya yang bisa kita manfaatin. Ada juga carousel, misalkan kalau Bunda pengen ada ini ya, ini kita tinggal sebenarnya mudah-mudah aja buat gambar aja nih. Saya bikin walaupun bagusnya kalau carousel gambarnya nggak gini ya, tapi saya ini contoh aja. Gambarnya nggak square gitu, tapi landscape. Nah, kalau square segini. Jadi kalau kita gedein boleh juga sih. Cuman kayak gini. Nah, kalau kita publish, nanti bentuknya bakal seperti ini. Kita refresh di sini di paling bawah. Oh, mana ya? Nggak muncul ya. Nah, ini muncul. Tuh, square ininya ya, karuselnya ya, muncul ya. Ini bisa kita coba aja. Bunda juga bisa nambahin. Kalau tadi kita JPOM-nya pakai link, nah sekarang JPOM-nya bisa juga dari sini nih. Kita pilih, ada nggak JPOM yang bisa kita pakai? Dia akan muncul, iya, nah ini saya pakai yang ini aja deh. Nah, dia akan memunculkan JPOM-nya langsung di landing page-nya, Bunda. Dan bisa kita custom. Kita geser, nah, sehingga daftarnya langsung di sini. Ini kalau kita pakai JPOM. Kalau kita misalkan ada website lain, POM-nya dari tools yang lain, ya kayak tadi saya tambahkan button, kita klik nih. Buttonnya kita edit. Nah, alamatnya yang kita ubah. Misalkan kita bikin satu menu untuk order online. Jadi pakai order online untuk pembayarannya. Jadi ketika klik daftar dia akan diarahkan ke order online itu. Nah, tinggal diganti di sininya. Gitu, Bunda. Oke, yang lainnya bisa Bunda coba sendiri. Saya rasa kalau untuk kebutuhan membuat landing page, apa yang saya sampaikan sudah cukup. Mulai dari teks, kemudian dari eh, nambah gambar, nambah grid yang udah ada nih dari blokir kontennya. Ada juga tadi kita nge-embed video, karena biasanya kita nge-embed video dari YouTube. Oh, satu lagi, misal kita ingin nge-embednya dari Instagram, bisa, bisa banget. Kita masuk ke sini, misalkan saya ingin konten yang ini kita embed ya. Nah, kita klik di sini, titik tiga ini ada embed. Nah, saya nggak mau sertain caption. Oke. Nah, setelah kita copy, nah kita masuk lagi di sini aja di bawah. Sematkan.
sematkan kode. Oke, ini tinggal di berikutnya kita sisipkan. Wah, ini udah muncul nih. Kalau misalkan ini Reels karena harus ini dibantu aja. Terus sampai bawah. Sampai yang kira-kira teman-teman sudah sesuai. Oke, sampai sini berarti ketinggian. Nah, udah gampang kan? Tinggal dipublish. Nah, contohnya kalau teman-teman ayah bunda ingin lihat, nih saya coba bikin satu website personal branding saya. Nah, di sini nanti tuh bisa muncul Irfan Rangga Gumilar. Kemudian ini kan permainannya sama, Bun. Gambar, teks. Nah, di sini terus ini juga kita bisa nge-embed dari Canva. Sama sih caranya di Canva, tinggal cari aja cara embednya ya. Tapi saya bisa nge-embed dari Canva juga. Jadi kalau saya punya portofolio atau deck yang bisa saya share, saya tinggal share aja. Tuh dia, saya tinggal embed aja si Canva-nya. Oke. Nah ini promo training digital marketing misalkan. Promo lagi. Ingatnya promo mulu ya bun. Foto portofolio. Nah ini juga ada portofolio konten. Nah kita bisa nge-embed nih dari YouTube yang saya lakukan. Nah portofolio konten personal. Nah saya nge-embed dari Instagram. Oke, tuh. Untuk kebutuhan dasar, sekali lagi ayah bunda, fitur-fitur yang sudah saya jelaskan di sini, saya rasa akan cukup dan bunda bisa mengeksplor lebih dalam untuk fitur-fitur lainnya. Nah, untuk itu sebelum ke tahap ini maka template anatomi landing page-nya itu diisi dulu, Bun. Bunda mau bikin landing page, maka tahap pertama bikin dulu di Canva tadi materi-materinya mau apa aja nih. Caranya gimana, Kang? Sebenarnya bisa kita bongkar nanti di webinar dengan cara salah satunya bantuan AI. Contohnya saya juga bikin ini LP. Landing page itu mudah. Nah, ini saya menggunakan bantuan AI. Coba AI-nya masih kebuka nggak ya? Nah, ini nih. Untuk mendapatkan paint ini, misalkan saya agak susah. Ini harusnya riset ya. Tapi misalkan, oh untuk diskusi apa aja ya kurang lebih. Nah, kita bisa minta bantuan nih ChatGPT. Buatkan saya 3 sampai 4 paint. Kesulitan atau tantangan audien dalam membuat landing page. Karena background dari AI ini, dia adalah big data ya, data yang besar yang dia kelola ya. Jadi dasarnya data. Datanya dari mana? Dari internet dan banyak hal gitu. Nah, ini kita dapat kurangnya pengalaman teknis, desain yang menarik, kebingungan dalam memilih pesan yang tepat. Oh, kita bisa pakai bun. Untuk ide dasar, nanti copywritingnya bisa kita perbaiki dengan gaya bahasa kita atau minta ChatGPT juga untuk memperindah, mempercantik, itu bisa, bisa banget. Nanti kita kalau lagi webinar kita praktek lah, mudah-mudahan bisa ya. Oke, ayah bunda sekali lagi untuk tutorial membuat landing page itu mudah dan landing page tanpa coding, bunda semua bisa lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Syukron jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.